Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kembar, apakah benar-benar akan menjadi kebenaran Jongko Joyoboyo tentang Nusantara, tentang akhir zaman, kerusakan dan kehancuran umat dan kehidupan zaman kala bendu, yang tentu akan terjadi goro-goro, menjadi tanda-tanda zaman baru, gerbang kejayaan Nusantara, kehidupan yang gemah ripah loh jina witoto tentrem Kertaraharjo, dan menjadi kebenaran cita-cita luhur Soekarno. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Bait-bait Jongko Joyoboyo menjadi dasar pembelajaran kehidupan, khususnya masyarakat Jawa yang meyakini apa yang diserat atau ditulis Eyang Joyoboyo akan menjadi kenyataan. Karena hampir semua yang beliau serat atau beliau tulis sudah terbukti menjadi kenyataan. Meskipun tidak sedikit orang yang meragukan, bahkan orang yang tidak mempercayainya. Dan wala-wali ing zaman, mereka dengan kesombongannya akan menerima kehancuran. Wong nandur bakal ngunduh utang balekake, utang wirang disaur wirang. Orang yang suka menghina atau mengejek akan menjadi orang yang terhina. Tentu hanya waktu yang akan menjawab. Wallahu alam. Goro-goro menjadi tanda kemunculan sosok akhir zaman atau Satrio Piningit. Alam dengan kekuatannya sudah memberi bukti dengan bencana silih berganti menciptakan atau membuat kehancuran kehidupan. Alam yang menjadi guru Satrio Piningit memberi tanda atau sinyal kemunculan anak didiknya. Dan apakah akhir tahun 2020 benar-benar menjadi kebenaran dan pembuktian Jongko Joyoboyo dengan Satrio Piningit? Seperti dalam bait 159, Jongkonya selot-selot ngancik tutup tahun bakal ono dewa ngijo wantah. Meskipun ada yang menganggap hanya sebuah dongeng atau cerita rakyat, dan kata dewa dianggap haram. Sama seperti kita menyebut atau mengatakan Sang Hyang Wenang, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Hakaryo Jagat, dan banyak penyebutan Allah bagi masyarakat Jawa. Tetapi hanya karena perbedaan keyakinan dipermasalahkan dan menjadi masalah. Indonesia diciptakan dengan bersuku-suku dan kebudayaan menjadi identitas dari masing-masing suku tersebut. Dan saat ini hanya karena perbedaan penyebutan atau istilah memberi sinyal melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terputus silaturahmi antar umat, antar kelompok dan golongan, yang tentu menjadi awal kehancuran. Goro-goro. Kalau dikaji, goro-goro dalam Jongko Joyoboyo adalah perang saudara. Perang yang didasari karena ingin mendapatkan pembenaran. Hal atau kejadian tersebut akan menjadi bukti kesakralan atau kesucian suku Jawa yang dari huruf atau aksoronya menceritakan tentang kebenaran kehidupan. Dan itu semua terjadi karena iblis berbadan manusia. Iblis dengan tipu dayanya mengganggu manusia dengan merusak pikiran sehingga buta hatinya. Al-Imran ayat 13. Orang yang membutakan mata hatinya tergolong orang-orang kafir. Belajar dari sejarah, iblis umat Allah yang dilaknat. Karena iblis merasa atau menganggap mereka paling benar, paling baik, dan semua yang paling. Kalau kita lihat atau kita rasakan fenomena yang terjadi saat ini, adakah orang, kelompok atau golongan yang menganggap mereka paling?
Kalau itu benar ada, apakah yang dimaksud iblis berbadan manusia adalah mereka? Bismillah. Semoga bisa kita jadikan bahan perenungan dan kajian secara pribadi. Karakter iblis yang manjing ke badan manusia. Dia menganggap dirinya seperti Tuhan karena nafsunya ingin menguasai dan menjadi penguasa. Dia tidak mau disalahkan, dan bagi siapapun yang menyalahkan dianggap musuh. Dengan kata jihad, halal darah dan nyawanya. Iblis berbadan manusia. Dari luarnya seperti orang suci, tetapi ucapan, tindakan, tabiatnya bertolak belakang. Mohon maaf, seperti buah dondong. Mereka mengatasnamakan kebenaran membuat kehancuran. Mereka mengatasnamakan jihad, tetapi sejatinya mereka adalah penjahat. Mereka pengkhianat. Suara atau kata-kata seperti petir mengancam kematian. Mereka dengan nafsu kesombongannya menggunakan hukum rimba untuk pembenaran mereka. Hilang naluri manusiawi. Mereka kelompok atau golongan yang melaknat. Bismillah. Semoga Allah dengan perantara alam dan waktu akan menjadikan mereka umat-umat yang dilaknat. Seperti iblis yang tidak akan menerima dan mendapatkan kebenaran dan kesucian surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menganggap paling benar, mengibarkan bendera dan menabuh genderang perang. Mereka dibutakan nafsu. Tidak lagi ada sifat dasar Allah di hati mereka, Rahman Rahim. Yang tidak mengikutinya dihancurkan. Tanda-tanda perang saudara, goro-goro. Mereka menebar ancaman kekisruhan, huru-hara. Zaman kehancuran atau zaman kalau bentuk semakin menguatkan Jongko Joyoboyo dengan Satrio Piningitnya. Tutup tahun kembar 2020. Kerusakan dan kehancuran kehidupan akankah benar-benar menjadi tanda kemunculan Satrio Piningit? Dia yang diibaratkan dewa berbadan manusia akan memusuhi iblis yang berbadan manusia. Dan apakah akan terulang atau tercipta perang Bharatayuddha Jaya Binangun? Perang suci antara kebatilan dan kebajikan. Perang untuk membuat dan membangun kejayaan kehidupan. Dia atau Satrio Piningit yang diceritakan Digdaya tanpa Japa Mantra dan sakti tanpa wesi aji. Karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan manjing atau manunggaling zat Allah kepadanya. Yang menjadikannya memiliki kekuatan sabdo dadi donga mandi, ibarat kata kun fayakun. Dia yang digembleng alam. Dia yang digembleng kehidupan, yang menjadikan dia dilindungi dan diberi kekuatan alam. Dia yang di dalam tubuhnya bersemayam sukma suci, yang menjadikan dia membawa amanah suci dengan dasar kebenaran dan ajaran suci, Trisula Wida. Semua masih misteri dan menjadi rahasia Allah atau rahasia alam. Hanya keyakinan dan kekuatan batin yang bisa merasakan kebenaran tentang Satrio Piningit. Dan bagi orang-orang yang diberi kelebihan batin, bisa merasakan kekuatan energinya dan menemukan cahaya atau sinar yang keluar dari tubuhnya. Bagi orang yang bisa merasakan tentu akan membenarkan, tetapi kalau yang tidak bisa merasakan tentu menganggap hayalan, pembual, pembohong, dan mungkin 1000 umpatan dan hinaan. Hal yang gaib hanya bisa dilihat dengan yang gaib. Yang tidak lain adalah mata hati, bukan mata di kepala. Dan hal yang gaib hanya bisa dirasakan. Yang tidak lain dengan rasa atau hati, bukan dengan pikiran. Hanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan dan kebesarannya atas kehidupan umat-umatnya tentang akhir zaman.
Bismillah, dengan kesabaran, keikhlasan, dengan menjaga hati, pikiran, dan ucapan atau tindakan, semoga Allah ridho dengan barokahnya memberikan kesehatan dan keselamatan di akhir zaman dan perjalanan suci Satrio Piningit. Dengan ketenangan, keselarasan batin, kita bisa menjadi bagian perjalanan atau perjuangan Satrio Piningit untuk kejayaan Nusantara dan mengembalikan Joyo Jayaning Nuswantoro seperti zaman Mojopahit pada masanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.